Musim tanam padi di Kecamatan Talaga, nampaknya tidak seragam. Di Desa Kagok, Kecamatan Banjaran, sebagian petani masih disibukkan menanam padi. Namun di beberapa blok sawah, padi telah tumbuh hijau. Dan di sebelahnya, terdapat sawah yang baru selesai dipanen. Asap jerami dan sekam sisa panen yang dibakar, tampak membumbung di hembus angin. Di blok lainnya, beberapa petani masih terlihat membajak dengan traktor. Sementara sawah yang telah siap ditandur, jalur-jalur pematangnya tampak rapih dan kuat. Nyuk Ceruk Sejarah kali ini akan mengeksplor beberapa situs di Desa Kagok. Di desa tersebut terdapat beberapa situs yang memiliki nilai penting dalam kesejarahan Talaga. Situs-situs tersebut yaitu, Makam Sunan Wanaprih, Makam Sunan Umbul Luar, Makam Syekh Said Faki Ibrahim dan Patilasan Ki Centang Barang. Selain mengunjungi situs-situs tersebut, kami juga mencoba melacak jejak Kaputren Cigumawang di Blok Cigumawang, jejak Kebon Wana dan kawasan Walang Suji. Situs-situs tersebut mewakili periode kerajaan Talaga di masa Hindu-Buddha hingga masa awal perkembangan Islam. Dalam peta kolonial tahun 1922, situs-situs tersebut telah tercantum keberadaannya, dengan tanda cekung berwarna merah yang merupakan simbol pemakaman pribumi. Dari peta tersebut diketahui, antara Desa Kagok, Kebon Wana, Cigumawang dan Cigadok, terdapat 7 simbol pemakaman pribumi. Berdasarkan fakta di lapangan saat ini, simbol pemakaman pribumi yang tertera dalam peta kolonial 1922 adalah Makam Sunan Wanaprih, Sunan Umbul Luar dan Makam Syekh Said Faki Ibrahim. Sedangkan simbol makam yang berada di tepi Cipamintar Blok Cigumawang sejauh ini belum diketahui tokoh yang dimakamkan. Lokasi pertama yang kami telusuri adalah Blok Cigumawang, Desa Kagok. Di sini, tanaman padi yang tumbuh subur di sawah justru mulai menguning. Tentang Cigumawang, telah disebutkan dalam naskah Sasakala Talaga Manggung yang disusun Haji Ahmad Mamun Al-Huda dan Raden Suparman Sastrawijaya. Bahwa di Cigumawang, terdapat kaputren tempat tinggal Ratu Simbar Kancana. Bangunan kaputren tersebut berada di sisi sungai Cipamintar. Lokasinya berada di arah timur barat dari Keraton Talaga di Walang Suji. Berdasarkan eksistensi Ratu Simbar Kancana, maka dapat diduga pembangunan kaputren tersebut terjadi pada abad 14 Masehi. Prabu Talaga Manggung maupun Ratu Simbar Kancana hidup sejaman dengan Prabu Dewa Niskala, yang berkuasa di Kerajaan Galuh tahun 1475 hingga 1482 Masehi. Mereka disebut hidup sejaman dengan Prabu Dewa Niskala karena adanya pernikahan putra Prabu Dewa Niskala yang bernama Ajar Kusumalaya dengan Ratu Simbar Kancana. Untuk melacak jejak kaputren Cigumawang, kami menelusuri situs yang berada di dekat aliran Cipamintar. Hal itu untuk menjajaki kemungkinan adanya jejak kaputren Cigumawang yang disebutkan dalam naskah. Dan satu-satunya situs yang berada di dekat Cipamintar Blok Cigumawang adalah situs ini. Area situs ternyata tidak begitu luas, dan lingkungannya dikelilingi oleh pesawahan. Kontur tanahnya merupakan kelerengan yang menjorok ke aliran sungai Cipamintar, posisinya lebih rendah dari pemukiman Cigumawang. Di area situs tumbuh pohon kiara besar.
Tidak jauh dari pohon kiara terdapat satu fitur makam kuno yang belum diketahui nama tokoh yang dimakamkan. Orientasi makam berdasarkan nisannya mengarah ke utara selatan, sebagai ciri dari makam Islam. Jiratnya berupa batur tunggal yang tersusun dari batu alam. Nisannya bertipe Demak Troloyo, tanpa inskripsi. Sembari mencari jejak adanya bekas pemukiman berupa kaputren, kami melakukan pendataan matrik dari makam tersebut. Dari pengamatan di permukaan tanah, sejauh ini jejak kaputren Cigumawang atau indikator adanya bekas pemukiman kuno belum ditemukan. Biasanya kawasan profan di masa lalu banyak meninggalkan limbah, seperti pecahan keramik misalnya. Namun di situs ini kami tidak menemukannya. Akan tetapi cukup banyak ditemukan serpihan gerabah berukuran kecil dan tipis karena aus. Serpihan gerabah itu banyak ditemukan di area perkebunan yang berbatasan dengan area situs. Dari penelusuran awal ini, masih belum ditemukan bukti kuat keberadaan kaputren Cigumawang di lokasi ini. Mungkin penelusuran di kawasan aliran Cipamintar perlu diperluas lagi. Pengaruh lintasan waktu yang terpaut 7 abad lamanya telah mengubur jejak kaputren di Cigumawang. Tentu banyak perubahan lingkungan yang terjadi selama itu, sehingga sulit untuk melacaknya kembali. Walau jejak kaputren Cigumawang belum ditemukan, namun tidak mustahil bangunan tersebut memang pernah ada di Cigumawang. Karena dalam naskah Sasakala Talaga Manggung, kaputren tersebut berkaitan dengan keberadaan kebun wana yang letaknya sekitar 200 meter dari situs ini. Ini adalah salah satu situs di Blok Cigumawang, Desa Kagok, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Kita hanya bisa menemukan di sini satu makam dan beberapa batu yang terserah, jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, batu-batu tersebut juga tidak ada indikasi bekas pengerjaan, jadi merupakan batu alam. Sedangkan lingkungan di sekitarnya selain dekat dengan Sungai Cipamintar, terdapat juga perkebunan tomat dan pesawahan. Dari situs di tepi Cipamintar, kami bergerak 1 km ke arah timur, menuju situs Centang Barang. Letak situs ini masih di wilayah Cigumawang, tepat di sisi Jalan Banjaran Kagok. Situs Centang Barang tidak begitu luas dan areanya dinaungi pohon bambu bitung dan pohon kiara. Tinggalan arkeologis di area situs berupa beberapa fitur makam Islam, dari periode yang lebih muda. Di situs ini tidak ditemukan adanya jejak dari era Hindu-Buddha. Walau demikian beberapa warga Cigumawang menyebutnya sebagai Patilasan Centang Barang. Dalam catatan sejarah, tokoh ini hidup di masa klasik. Centang Barang dikenal sebagai tokoh yang membunuh Prabu Talaga Manggung, atas suruhan Sang Sakyawira alias Palembang Gunung. Dari situs Centang Barang, kami meluncur ke arah barat, menuju wilayah Kebon Wana. Dalam naskah Sasakala Talaga Manggung dikisahkan bahwa di sebelah timur barat Kaputren Cigumawang terdapat Kebon Wana. Lokasi dari toponimi Kebon Wana ini, kini menjadi nama kampung Kebon Wana di Desa Kagok. Jejak tempat yang disebut Kebon Wana, yang menyiratkan kawasan hutan dengan tumbuhnya pepohonan besar, masih tersisa di kawasan pemakaman Sunan Wana Perih dan makam Sunan Umbul Luar. Agaknya keberadaan Kebon Wana, kemudian hari disematkan kepada sosok Arya Kikis yang dikenal dengan julukan Sunan Wana Perih.
Menurut naskah Sakakala Talaga Manggung, Kebon Wana di era Simbar Kancana merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan, yang menghasilkan pewarna untuk kain. Pohon-pohon tersebut diantaranya pohon kasumba yang menghasilkan warna merah tua, pohon ki besi yang menghasilkan warna tinta hitam, pohon cangkudu menghasilkan warna coklat, pohon burahol atau kepel menghasilkan warna biru, dan pohon salam yang menghasilkan warna coklat tua. Pewarna yang dihasilkan pohon-pohon tersebut digunakan oleh Ratu Simbar Kancana untuk mencelup kain tenunan. Setelah kain tenun telah diberi pewarna, maka dijahit dibuat jamang atau baju lelaki, cinde manik atau kain samping, cinde cagak atau celana, dan ambetan atau selendang. Sunan Wanapri atau Raden Arya Kikis adalah salah seorang putra Prabu Rangga Mantri atau pucuk umum Talaga, dari Ratu Sunyalarang. Sunan Wanapri berkuasa di Talaga pada 1553 hingga 1556 Masehi. Pada saat itu, kekuasaannya di Talaga menginduk ke Cirebon. Di bawah pemerintahan Sunan Wanapri, agama Islam berkembang pesat di Talaga. Dan Sunan Wanapri disebutkan mendirikan pesantren tertua di Majalengka. Makam Sunan Wanapri telah menjadi tujuan ziarah yang terkenal di Talaga. Makamnya berada di dalam bangunan permanen. Untuk masuk bangunan tersebut melintasi selasar panjang yang diberi atap. Sayangnya bangunan tersebut kondisinya tampak memprihatinkan. Salah satu bagian atap di beranda depan tampak bolong karena gentingnya telah jatuh. Di dalam bangunan terdapat 4 makam. Makam Sunan Wanapri dan 1 makam lainnya dikelilingi oleh kain kelambu. 4 makam tersebut jiratnya ditinggikan dengan struktur tembok dilapisi keramik putih. Penutup atas jiratnya terbuat dari kayu berukir. Masing-masing nisan makam bertipe Demak Troloyo. Setelah mengamati makam di dalam bangunan, kami menelusuri area pemakaman di luar bangunan. Di lokasi ini cukup banyak ditemukan pecahan keramik kuno. Di antaranya pecahan keramik dari era dinasti Ming yang berkuasa di Tiongkok antara abad 14 hingga 17 Masehi. Keramik Suwato. Pecahan keramik yang ditemukan merupakan produk Suwato yang diproduksi antara abad 16 sampai 17 Masehi. Di kawasan makam Sunan Wanapri, banyak tumbuh pohon-pohon besar. Beberapa vegetasi yang dapat dikenali yaitu pohon angsana, pohon kiara, dan pohon kepuh. Dari pengamatan sepintas, kami belum sempat menemukan pohon-pohon pewarna kain yang dulu tumbuh di Kebon Wana. Namun adanya pohon kepuh cukup menarik perhatian. Karena kulit buah pohon kepuh yang dibakar menjadi abu dapat digunakan untuk memantapkan warna yang dihasilkan oleh pohon kesumba. Lewat duhur kami beranjak ke situs Sunan Umbul Luar yang berjarak sekitar 100 di arah timur laut dari makam Sunan Wanapri. Di situs ini hanya ada 1 makam dari tokoh Sunan Umbul Luar. Sunan Umbul Luar adalah julukan bagi Pangeran Singalodra alias Dalem Santoan Luar Singandaru. Tokoh ini adalah adik dari Sunan Wanapri. Sunan Umbul Luar menikah dengan Ratu Citrawati bin Citrasinga, menurunkan putra-putri bernama Arya Saringsingan dan Ratu Sangadea.
Arya Saringsingan menikah dengan Ratu Radea, salah satu putri Sunan Wanaprih. Makam Sunan Umbul Luar berada dalam bangunan tembok semi terbuka dengan cungkup di atasnya. Di dekat makam tumbuh pohon kiara yang besar. Di lokasi makam ini kami bertemu dengan anak muda yang tengah membersihkan makam. Ia menyebutkan beberapa situs lainnya di kawasan Desa Kagok. Pai dia yang makom namina teh Sunan Umbul Luar. Paling itu yang makom namina teh yang Pangelimunan. Paling itu yang makom sendiri namina teh yang sebabnya teh Raja Pamapeg. Paling itu aya Sunan Wanaprih. Ayo gaya makom nate Mbah Sakti sarang dikaluhurkeun Mbah Sakti sarang pas di nate aya yang Syekh Abdul Rahman. Setengah jam lamanya kami di makam Sunan Umbul Luar. Setelah itu, kami meluncur menuju makam Syekh Said Faki Ibrahim di Blok Cipager, Desa Cimeong, Kecamatan Banjaran. Lokasi makamnya berada dekat aliran Sungai Cipager. Makam Syekh Said Faki Ibrahim berada dalam bangunan permanen yang terawat dengan baik. Banyak peziarah yang berdatangan ke makam Syekh Said Faki Ibrahim. Tokoh ini dikenal sebagai ulama yang berperan besar mengembangkan agama Islam di Talaga. Syekh Said Faki Ibrahim adalah putra Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan yang diundang oleh Sunan Wanaprih ke Talaga untuk mengajar dan mengembangkan ajaran Islam di pesantren yang didirikannya. Syekh Said Faki Ibrahim kemudian berjodoh dengan salah satu putri Sunan Wanaprih yang bernama Ratu Putri. Karena tinggal di dekat Sungai Cipager, maka Syekh Said Faki Ibrahim dikenal juga dengan julukan Sunan Cipager. Kami tidak lama di area makam Syekh Said Faki Ibrahim. Menjelang asar kami meluncur menuju Walang Suji. Walang Suji merupakan salah satu nama tempat yang disebutkan oleh Pangeran Pinandita bernama Bujanggamanik. Walang Suji dikatakan sebagai tempat Lurah Talaga berkuasa. Lurah Talaga yang dimaksud Bujanggamanik adalah Prabu Talagamanggung. Setelah Prabu Talagamanggung wafat, pemerintahan Talaga di Keraton Walang Suji dilanjutkan oleh Ratu Simbar Kancana. Akhirnya kami berhenti di jembatan Walang Suji yang melintang di atas Sungai Cipager. Ini merupakan wilayah Walang Suji. Nah, dari sini sampai ke hutan sana. Ini terdapat dari yang ada dari sejarah Talagamanggung. Nah, kebetulan di sini juga ada salah satu batu seperti lumpang, kalau nggak salah ada lubangnya di tengah. Nah, posisi berada di area sungai. Jembatan Walang Suji menjadi titik akhir dari jelajah situs hari ini. Tentu masih banyak misteri yang belum terungkap. Dan kawasan Walang Suji menjadi tantangan berikutnya untuk dijelajahi. Sebagai upaya mengungkap fakta dari narasi sejarah Talaga yang panjang.